mendekati makam itu yang saya rasakan wangi banget gitu ya, walau wanginya dari mana gitu ya. Yang jelas di sana nggak ada yang penjual minyak wangi ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini biar lebih berkembang dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Amin. Jadi di Mekah kita hanya 4 hari ya, kalau saya gitu ya, itu hanya 4 hari. Hari berikutnya kita persiapan menuju Madinah. Ya kebetulan saya hotelnya juga hanya 5-10 menit menuju Masjid Nabawi. Hari berikutnya kita sudah ditentukan oleh pembimbing umroh, dipertemukan dengan mutawif untuk memasuki Raudhah gitu ya, maksudnya Raudhah. Jadi Raudhahnya itu udah dijadwal. Nah, dulu tuh kan tahun 2015 belum ada aturan Covid ya. Jadi cukup dengan kita ditentukan mutawifnya, terus mutawif yang ngurusnya, terus kita dibimbing untuk masuk Masjid Nabawi dan mengikuti alur untuk memasuki Raudhah. Nah, untuk sesudah Covid ini katanya memang ada aturan baru. Yang jelas apapun aturan itu pasti akan disampaikan oleh travel umroh kita. Jadi jangan khawatir jadi jangan khawatir selama kita mengikuti travel umroh yang bukan abal-abal, yang benar-benar memang sudah berpengalaman dan memang sudah bagus track recordnya, insya Allah kita akan dibimbing dengan benar ya. Tips saya ketika memasuki Raudhah ini, pertama yaitu usahakan selalu bersama rombongan agar mudah dikenal. Kenapa? Karena memang tetap saja ya, walaupun sudah diatur antri-antri, tetap saja gitu ada yang suka nyerobot gitu, apalagi kan orang Asia tuh kecil-kecil gitu ya. Sementara kan di sana tuh ada yang tinggi besar gitu ya, yang ukurannya lebih gede dari penduduk Asia gitu ya. Nah, kadang kalau kita lepas dari rombongan tuh suka nyasar gitu ya. Dulu juga ada yang sampai segitu, sampai nyasar dari rombongan, tapi alhamdulillah ketemu lagi. Nah gitu, jadi usahakan selalu berada pada rombongan. Terus kedua, harus tertib dan antri, jangan nyerobot antrian, insya Allah semuanya kebagian gitu. Terus yang berikutnya tips saya yaitu saat kita sudah ada di Raudhah, di tempat yang sudah ditentukan tempat mustajabnya doa, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Jadi sebelum berangkat ke Nabawi, ke Masjid Nabawi, kita sudah wudhu dulu ya. Jadi di sana kita pas masuk ke Raudhah, kita sholat sunat 2 rakaat, terserah niatnya mau sholat duha, mau sholat syukur wudhu, pokoknya kita diberi kesempatan 10 menit waktu itu. Nah, ketika memasuki Raudhah, karena tahun 2015 ya, dulu tuh yang membedakan tuh karpetnya. Kalau karpet yang kita injak itu warna hijau, berarti itu sudah masuk ke Raudhah. Nah, sekarang katanya di sana semua sudah warna hijau gitu ya. Kode kan hijau dan merah gitu. Jadi menentukannya tinggal kita lihat ke bawah, kalau ada warna hijau berarti itu sudah masuk Raudhah. Jadi untuk saat ini di Raudhah itu tidak dibatasi oleh karpet hijau gitu. Jadi karpet hijau itu sudah melebihi batas Raudhah untuk saat ini. Ini menurut informasi. Nantilah sahabat muslim juga bisa tanya-tanya ke travel umrohnya, mohon dibimbing di mana Raudhah yang benar gitu ya, ketika kita ingin mendirikan sholat dan berdoa di sana. Karena di Raudhah ini salah satu tempat ijabahnya doa. Yang jelas Raudhah ini letaknya di antara makam Rasulullah dan mimbar Rasulullah gitu ya. Nah, setelah kalau tidak salah di Madinah tuh hanya itu ya agenda dari travel dulu tuh ya. Jadi ini memang tergantung dengan travel masing-masing. Kalau saya pribadi waktu itu agendanya hanya memang dituntun untuk ke Raudhah. Hari berikutnya itu bebas. Nah, masuk tips dari saya juga, karena kita di Madinah hanya 3 hari, maka usahakan gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Usahakan kita sholat wajib selalu di Masjid Nabawi, termasuk sholat malam gitu. Bahkan ketika saya di sana banyak yang malah tidur di Masjid Nabawi itu ya, mungkin sambil menunggu sholat subuh gitu, atau memang
mereka berniat itikaf. Jadi memang benar-benar diam di Masjid Nabawi. Kalau saya pribadi sih saat-saat sholat wajib saja gitu. Jadi kalau misalnya teh subuh sana jam 6 kan sarapan, jam 6 sarapan, istirahat, bersih-bersih di hotel, duhur ke masjid lagi, masjid sama dari duhur makan, udah makan kan makan tuh ke hotel lagi, hotel asar ke masjid lagi, kayak gitu. Maghrib pulang makan lagi ke masjid lagi, isya baru pulang istirahat gitu ya. Jadi memang usahakan selalu bisa sholat wajib di Masjid Nabawi, karena ini kesempatan kita selama 3 hari ini maksimalkan gitu. Nah sisanya memang bebas seperti itu mungkin. Oh iya, saya kelupaan tadi ya, masalah mencuci ya, saya lupa tuh kan, sampai lupa. Jadi yang saya bilang, saya itu di Mekah ataupun di Madinah tidak menggunakan laundry. Seperti pada awal saya bilang, untuk baju pun saya sudah prepare hanya 4 baju gitu ya, dengan kerudungnya gitu ya. Karena memang dari awal saya mencoba untuk tidak mengisi koper saya dengan pakaian yang penuh, karena nantinya niatnya itu akan diisi untuk oleh-oleh buah tangan untuk keluarga kecil saya gitu ya. Jadi memang tidak menambah lagi beban untuk biaya pesawat nantinya gitu ya. Jadi saya berangkat tuh 1 koper dan 1 tas dinding, pulang juga 1 koper dan 1 tas dinding gitu ya. Karena memang saya bawa baju juga secukupnya gitu, jadi untuk oleh-oleh bisa masuk ke koper. Nah jadi di sana pun saya memakai baju, udah pakai baju langsung cuci. Nah itu untuk menghindari kehabisan pakaian gitu ya, jadi udah dipakai langsung cuci. Nah dijemurnya itu di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandi itu pun dengan seizin, kan kita di sana dulu waktu itu 1 kamar saya bertiga gitu. Saya izin dulu ke teman-teman, boleh nggak saya nih mau nyuci nih, saya nggak pesan laundry. Oh boleh katanya tuh ya. Akhirnya saya pasang tambang, bahkan teman-teman juga ikut-ikutan jemur. Jadi pakai tambang gitu saya gantung, karena saya juga bekal hanger, jadi itu untuk ngejemur baju gamis saya gantung deket blower. Jadi saya misalnya subuh saya cuci, nanti pulang zuhur tuh udah kering baju tuh gitu ya. Nah jadi itu fungsi dari tambang yang saya ceritakan di awal-awal. Jadi di Mekah ataupun di Madinah saya tidak memakai jasa laundry. Jadi saya pun pulang dengan beberapa buah pakaian kotor yang memang tidak sempat saya cuci ketika akan pulang, karena memang di sana saya nyuci sendiri. Mungkin itu pengalaman saya di sana, di Mekah dan di Madinah selama 7 hari. Hari ke-9 adalah waktunya pulang. Kesan saya adalah antara kangen dengan keluarga dan masih pengen tinggal gitu ya. Pengen tinggal karena suasananya ketika umroh itu benar-benar kita khusyuk ibadah gitu ya. Khusyuk ibadah tanpa diganggu oleh hal-hal apapun, tanpa diganggu karir kita, tanpa diganggu oleh pekerjaan rumah tangga mungkin ya. Jadi emang pure selama 7 hari itu di Mekah Madinah saya fokus ibadah. Jadi ketika kepulangan tuh antara masih pengen gitu ya tinggal di Mekah Madinah, tapi kangen juga rumah, karena memang sebagai seorang ibu dan istri tentu punya kewajiban yang lain ya, kita harus sadar itu. Nah jadi kepulangan waktu itu dari Madinah, dari hotel tuh waktu duha ke Indonesia, nyampe kalau tidak salah asar waktu itu ya. Jadi istirahat dulu di tempat makan sate, kalau nggak salah ya, makan sate dulu tuh. Wah semua tuh pada kangen makanan Indonesia mungkinnya di sana. Dari sana menuju Bandung.
dan di Bandung, nyampe di Bandung jam 11 malam lagi, dan kita sudah disambut oleh keluarga tercinta. Ya mungkin itu berbagi pengalaman saya kali ini di STM, mulai dari pemberangkatan, apa yang saya lakukan ketika umroh dan kepulangan. Mungkin yang jadi catatan pengalaman umroh saya adalah pertama yaitu selalu fokus niat awal ibadah kita. Saya pribadi karena niat awalnya adalah ibadah, maka fokus memperbanyak ibadah, berbanyak mendatangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama di Mekah dan Madinah. Terus kedua, saya pribadi tidak mengadakan pengajian umroh saya. Kenapa? Karena memang hal itu tidak diwajibkan, dan memang saya tidak punya budget untuk itu ya. Jadi memang saya ketika berangkat mengumpulkan kakak-kakak saya saja, kakak-kakak keluarga kecil di rumah, terus minta masukannya, minta doanya, minta sharingnya untuk dari kakak-kakak yang pernah umroh ke. Terus yang ketiga, tidak memperbanyak membeli oleh-oleh karena ini juga tidak wajib. Saya pribadi waktu umroh tidak terlalu banyak yang saya beli, secukupnya koper saya, kata aku juga ya. Jadi fokus ibadah saja. Mungkin itu berbagi cerita saya, pengalaman saya umroh tahun 2015. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa menjadi bekal untuk saudara sahabat muslimah yang belum atau mau berangkat umroh. Saya doakan yang belum, semoga cepat-cepat dapat panggilan, dapat rezekinya, dimampukan, dan segera bisa melaksanakan umroh termasuk haji. Amin amin. Dan ketika sudah melaksanakannya, mudah-mudahan umroh dan hajinya mabrur. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.